Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sevenly Trianisa Purba dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 21105211031. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penerapan rancangan bujur sangkar Latin atau sering disebut dengan RBSL dengan menggunakan Excel. Contoh yang saya ambil sudah saya buat pada jendela Excel, yaitu peneliti ingin mengetahui efek suplementasi biofarmaka dalam ransum terhadap penurunan kadar kolesterol darah kambing PE. Berikut ini merupakan tabel efek suplementasi biofarmaka dalam ransum. Dengan 3 formulasi dan 4 lokasi yang berbeda, maka 4 kali 3 rancangan bujur sangkar Latin yaitu 12. Di sini ada 4 mewakili lokasi dan 3 formulasi. Di sini sudah diberikan desain pengacakan. Selanjutnya, untuk tabel analisis ANOVA, untuk sumber keragamannya, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menjumlahkan setiap kolom sesuai dengan perlakuan juga dengan setiap baris. Yang pertama yaitu penjumlahan setiap kolom, yaitu dengan rumus sama dengan sum blok pada kolom yang pertama. Ini dapat kita drag saja untuk mengetahui hasil pada kolom yang ketiga dan yang kedua. Selanjutnya untuk penjumlahan baris yaitu sama dengan sum. Pada penjumlahan baris tidak dapat diblok karena ada varietasnya. Jadi dilakukan dengan cara manual seperti ini. Untuk hasilnya dapat kita drag saja. Selanjutnya pada bagian ini merupakan jumlah baris yang sama hasilnya dengan jumlah kolom, yaitu sama dengan sum hal ini dapat dibuktikan bahwa jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Nah, tapi di sini saya akan menghapus ini karena yang digunakan hanya satu saja. Untuk ini digunakan untuk penentuan faktor koreksi, di mana faktor koreksi sama dengan jumlah keseluruhan baris atau kolom kuadrat dibagi dengan jumlah perlakuan kuadrat. Sama dengan ditemukan hasil faktor koreksi sebagai berikut. Selanjutnya, penentuan jumlah varietas sesuai dengan perlakuan. Yang pertama pada varietas A, terdapat pada kolom yang pertama dan kolom yang kedua pada baris yang pertama, pada baris yang kedua, dan pada baris yang ketiga, pada baris yang keempat. Selanjutnya, varietas A juga terdapat pada kolom ketiga pada baris yang ke-1. Selanjutnya, rumus untuk penentuan jumlah terhadap varietas AB, B, dan BC dilakukan dengan rumus yang sama.
Selanjutnya yaitu rerata, di mana rerata merupakan hasil bagi antara jumlah dengan jumlah varietas yang terdapat pada perlakuan, yaitu pada varietas A terdapat 6 perlakuan. Pada varietas AB terdapat 2 perlakuan. Pada varietas B sama dengan terdapat 3 perlakuan. Pada varietas BC terdapat 1 perlakuan, maka hasilnya hanya dibagi dengan 1. Selanjutnya yaitu penentuan sumber keragaman. Yang pertama yang kita hitung adalah DB total, di mana DB total pada RBSL ini yaitu 4 dikali 3, 4 dikali dengan 3 dikurang dengan 1. Selanjutnya yaitu DB baris sama dengan count A ini dikurang dengan 1. Untuk kolom sama dengan count A dikurang dengan 1. Untuk perlakuan sama dengan count A dikurang dengan 1. Kemudian untuk DB galat sama dengan jumlah DB total dikurang dengan DB baris dikurang dengan DB kolom dikurang dengan DB perlakuan. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat dari masing-masing sumber keragaman. Yang pertama yaitu jumlah kuadrat total sama dengan sum SQ yaitu seluruh perlakuan dikurang dengan FK atau faktor koreksi, mendapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya kita hitung untuk baris yaitu sama dengan sum SQ atau sum square
dibagi dengan count A dikurang dengan faktor koreksi. Selanjutnya untuk JK kolom yaitu sama dengan sum SQ dibagi dengan count A dari kolom dikurang dengan faktor koreksi. Selanjutnya untuk perlakuan yaitu sama dengan sum SQ sama dengan jumlah dibagi dengan count A dikurang dengan faktor koreksi. Selanjutnya untuk galat sama rumusnya dengan penentuan dB galat, yaitu sama dengan total dikurang dengan baris dikurang dengan kolom dikurang dengan perlakuan. Selanjutnya untuk perhitungan kuadrat tengah, dimana sama dengan hasilnya jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Hasilnya dapat didrag saja. Selanjutnya perhitungan kuadrat tengah, di mana kuadrat tengah sama dengan hasil JKB dibagi dengan DBB. Hasilnya dapat kita drag saja. Selanjutnya yaitu F hitung sama dengan jumlah KT baris dikurang dengan KT galat. Mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya untuk F tabel dapat dihitung dengan sama dengan F inverse untuk hasilnya dapat didrag saja karena setelah kita mendapatkan sumber keragaman dari derajat bebas sampai F tabel dari 5%, selanjutnya kita akan mengetahui
apakah tabel tersebut mempengaruhi pengaruh nyata atau tidak. Kemudian untuk caranya kita akan membandingkan F tabel dengan F hitung, yaitu sama dengan if F hitung lebih kecil Selanjutnya kita dapat melihat apakah dia berpengaruh nyata atau tidak dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel dengan cara if dalam kurung nilai F hitung lebih kecil dari F tabel jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel 5%, maka hasilnya adalah NS. Jika hasilnya tidak, maka hasilnya adalah bintang. Hasilnya adalah NS. Ini juga bisa kita drag. Ini artinya data berpengaruh nyata data tidak berpengaruh nyata. Selanjutnya kita melakukan uji lanjut BNJ. Di sini ada perlakuan, di sini akan saya copy. Kemudian untuk ratanya juga saya copy untuk nilainya. Selanjutnya, setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kita akan mencari selisih antara BC dan AB. Selanjutnya, setelah data sudah berurutan dari yang terbesar ke kecil, maka kita akan mencari selisih antara BC dengan AB, sama dengan BC F4 dikurang dengan AB. Enter. Hasilnya dapat kita drag saja. Selanjutnya, untuk ini merupakan hasil selisih antara AB dengan B.
F4 dikurang dengan D. Langsung kita drag saja. Kemudian ini yang terakhir merupakan selisih antara B F4 dikurang dengan A. Sama dengan banyaknya perlakuan KTG, yaitu ada 3. Dikali dengan KTG dibagi dengan jumlah perulangan, yaitu 3.